Is that better? Seorang ayah yang kewalahan mengurus rumah tangga saat istrinya dirawat di rumah sakit, memutuskan untuk membeli sebuah robot Android AI canggih. Awalnya, robot itu membantu dengan sempurna dalam memasak, membersihkan, dan merawat anak-anak. Namun, seiring waktu, robot itu mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa dan menjadi terlalu terikat pada majikannya. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. Everything's perfectly fine. Nick dan istrinya Maggie menjalani rumah tangga yang bahagia bersama anak-anaknya, Max dan Ayla. Suatu hari, Maggie terkena serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Maggie membutuhkan transplantasi jantung dan saat ini berada di rumah sakit menunggu kecocokan untuk jantungnya. Nick, sebagai orang tua tunggal di rumah, merasa sulit untuk beraktivitas di rumah dan bekerja dengan kapasitas penuh. Setelah mendengar beberapa saran dari rekan kerjanya, ia membawa anak-anaknya ke sebuah presentasi di Cobalt Industries, di mana mereka menyaksikan Sims, Android canggih yang dapat membantu orang dengan tugas sehari-hari, atau bahkan pekerjaan yang menantang. Setelah mendengar semua informasi dari Sales, Nick mulai berpikir untuk membeli satu dan yakin bahwa Sims akan menyesuaikan dengan kebutuhan pemiliknya. Tanpa sepengetahuan Nick, Ayla pergi sendirian. Saat Nick menyadarinya, ia panik, tetapi untungnya, sebuah android bernama Alice membawanya kembali. Saat Nick pergi berbelanja, Alice menawarkan diri untuk menjaga Ayla, dan dia bahkan mengejutkannya dengan lelucon. Menurut vendor, Alice adalah model terbaru dengan AI tercanggih, yang memungkinkan android untuk mensimulasikan emosi manusia. Mereka sangat hebat dalam bergaul dengan anak-anak karena hal ini, dan Ayla menginginkannya. The most sophisticated AI on the planet, and they are especially good at dealing with children. Would you like me to watch her for you while you finish shopping? Daddy, can we get her, please? Keesokan paginya, Nick merasa kesulitan untuk memberi makan anak-anak dan menangani panggilan penting dari kantor. Alice muncul tepat pada saat itu dan langsung mulai bekerja, meminta jadwal setiap anggota keluarga sambil melihat bahwa rumah tersebut tidak teratur dan pegangan tangga longgar. Saat Nick dan anak-anak pergi, Alice dengan cepat memindai daftar belanjaan dari kulkas pintar dan membuat pesanan. Saat dia melakukannya, dia melihat bingkai foto digital yang menampilkan Maggie dan keluarganya. Saat keluarga kembali ke rumah dalam keadaan bersih dan makanan mereka telah siap. Namun, Ayla kesal dengan lasagna tersebut karena rasanya tidak seperti buatan ibunya. Alice menawarkan untuk menggendong Max saat ia mulai merengek, agar ia tidak mengganggu saat makan malam, tetapi Nick memutuskan untuk tetap memangku bayi itu dan hanya memerintahkan Alice untuk memandikan Max. Malamnya, Alice tertidur dan bersandar ke dinding saat kegelapan rumah. Selanjutnya, Ayla menyelinap keluar dari kamarnya dan mencoba untuk mendapatkan toples kue. Namun, dia terpeleset dan jatuh. Nick bergegas turun ke bawah mendengar keributan itu. Untungnya, Alice menangkap Ayla dan dia tidak terluka. Namun Alice terluka oleh kaca dan Nick terkejut menemukannya berdarah. Ketika Nick memeriksa Alice setelah menidurkan Ayla, dia menemukannya hanya mengenakan pakaian dalam. Dia bertanya apakah dia butuh dokter, tetapi Alice menggunakan perban unik yang langsung menutup lukanya. Keesokannya, saat keluarga itu mengunjungi Maggie, Ayla memberitahunya bahwa Alice telah menjadi temannya. Kemudian di tempat kerja, Nick dan rekan-rekannya mendapati bos mereka sedang mengajak seorang perwakilan dari Cobalt Industries berkeliling lokasi pembangunan. Karena curiga, Nick pun menegaskan kejadian itu kepada bosnya di lift dan membenarkan kenyataan yang menyedihkan. Android akan menggantikan orang-orang yang diberhentikan karena keterlambatan konstruksi. Namun, asuransi mensyaratkan adanya mandor manusia di lokasi, jadi Nick tidak dipecat, tetapi dia dengan marah menghentikan lift dan berkata dia akan pergi bersama teman-temannya. Ketika bosnya mengingatkannya bahwa dia membutuhkan uang untuk anak-anak dan tagihan rumah sakit, terutama karena Maggie tidak lagi bekerja, dia memutuskan untuk mengubah pikirannya. Saat kembali ke rumah, Nick menjatuhkan faktur yang telah jatuh tempo di lantai dan mengurus anak-anaknya. Sambil mengambil amplop-amplop itu, Alice memperhatikan bahwa Nick sangat kelelahan, tetapi ia tetap mendengarkan Ayla dan berusaha menghibur Max yang menangis. Setelah makan malam, Nick minum dan mendengarkan musik metal sambil memperbaiki mobilnya. Nick mengatakan bahwa dia mengalami hari yang berat di tempat kerja, jadi Alice tiba-tiba mengganti musiknya ke sesuatu yang lebih lembut dan memperhatikan bahwa dia tidak makan banyak saat makan malam. Alice kemudian membantu Ayla bersiap-siap tidur. Ketika Alice ditanya mengapa dia tidak pernah mencuci mulutnya, dia memperlihatkan sinar UV dalam dirinya, yang mengatakan sinar itu membunuh setiap bakteri potensial. Nick sedang menonton Casablanca di ruang tamu dan Alice bergabung dengannya.
Meskipun ia mengetahui alur ceritanya dari basis datanya, Nick mengatakan kepadanya bahwa menonton film itu adalah pengalaman yang sangat berbeda dan memintanya untuk melupakan semua yang pernah ia pelajari tentang film itu. Dia memerintahkan Alice untuk menghapusnya dari basis datanya meskipun Alice sudah menjelaskan bahwa ingatannya adalah sumber kecerdasannya dan melakukan hal itu akan menjadi kontraproduktif. Nick menekan tombol daya di lehernya selama 7 detik, yang menyebabkan dia mengatur ulang pemrogramannya. Alice sekarang menonton film itu untuk pertama kalinya dan menemukan bahwa cinta begitu kuat dan seseorang akan melakukan hal-hal buruk untuk menjaganya tetap aman. Saat sedang menonton film, Maggie menelepon untuk memberitahu bahwa mereka telah menemukan jantung dan bahwa operasi telah direncanakan, sehingga mengganggu jalannya film. Ketika keluarganya mengunjungi rumah sakit keesokan harinya, Maggie meminta waktu bersama Alice sendirian. Maggie ingin Alice membuat Nick bahagia, bahkan jika itu berarti melakukan hal-hal yang tidak disukainya, seperti mengambil minuman keras yang dia sembunyikan di garasi. Dia khawatir jika operasi itu menyebabkan kematiannya, Nick akan tenggelam dalam botol minuman kerasnya. Tak lama kemudian, dokter menyampaikan berita buruk, mengatakan operasi dibatalkan karena badai membuat helikopter yang mengangkut jantung tidak dapat mencapai rumah sakit. Maggie ingin dibiarkan sendiri untuk sementara waktu meskipun Nick berusaha menghiburnya. Nick terus minum dan mengeluh tentang apa yang terjadi di rumah kemudian. Alice mencengkeram lengannya untuk menghentikannya melempar botol saat ia mulai kehilangan kendali. Nick terkejut saat mengetahui ada denyut nadi di pergelangan tangan Alice. Alice memberitahu Nick bahwa dia memiliki jantung buatan karena bayi yang baru lahir merasa nyaman dengan suara detak jantung. Dia kemudian memasukkan tangannya ke beberapa tempat dan mulai membelainya, menjelaskan bahwa pembuluh darah dan denyut nadinya merespons. Awalnya Nick menganggap hal itu lucu, tetapi ia segera melupakannya dan mendorongnya menjauh. Setelah itu, Nick berlari untuk menenangkan diri, tetapi ia tidak dapat berhenti memikirkan bagaimana jadinya jika ia bisa mencapai semua itu bersama Alice. Keesokan harinya, Maggie jelas mulai kehilangan harapan saat dia membuat daftar sejumlah cara-cara yang ingin dia ajarkan kepada anak-anak mereka. Malam itu, Nick mengonfrontasi Alice tentang hilangnya gambar Maggie dalam bingkai digital. Dia menambahkan bahwa dia menghapus foto-foto Maggie karena hal itu membuat Ayla tertekan. Jadi Nick memerintahkannya untuk segera mengembalikannya. Nick kemudian pergi minum bersama rekan-rekannya. Kelompok tersebut secara keseluruhan sangat kesal karena mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan karena sebagian besar organisasi menggunakan Android sebagai gantinya. Saat itu Nick tidak setuju saat temannya Monty memperlakukan pelayan robot dengan kasar. Setelah meninggalkan pub, geng tersebut terus minum di dalam mobil, sambil mengaku telah meninggalkan beberapa peralatan dan tidak ada seorang pun yang menjawab telepon ketika dia mencoba mengambilnya. Monty membawa mereka ke lokasi kerja, mengabaikan pengingat Nick bahwa area tersebut dipantau. Monty menemukan kontainer yang menampung para pekerja Android, tetapi kata sandi diperlukan untuk membuka kuncinya. Walaupun Nick menolak untuk membukanya, Monty menduga bahwa dia memilih tahun kelahiran Ayla sebagai kodenya sendiri. Prediksinya benar, dan dia menemukan sekelompok pekerja dengan bentuk seragam di dalam kontainer. Menurut Android utama, mereka hanya memiliki nomor penunjukan dan tidak memiliki nama. Setelah melampiaskan kekesalannya tentang betapa impersonal dan dinginnya bisnis, Monty mulai menggunakan alat untuk menghancurkan Android. Yang lainnya menahan Nick saat dia mencoba menghentikannya. Di rumah, Nick mandi untuk menghilangkan darah Android itu. Nick menemukan Alice mengenakan jubah Maggie ketika dia tiba-tiba muncul membawa handuk. Alice mengakui bahwa aroma Maggie cenderung menenangkan Max, dan dia segera menghilangkannya ketika Nick memintanya. Nick mencoba pergi, tetapi Alice menghentikannya dan menyuruhnya duduk. Nick protes dengan mengatakan dia tidak bisa melakukan ini saat Alice menghampirinya, tetapi Alice menutup matanya dan mengubah suaranya agar terdengar seperti Maggie. Meskipun berusaha menolak, dia akhirnya menyerah. Keesokan paginya, Nick dengan menyesal memberitahu Alice bahwa mereka tidak dapat mengulangi kejadian tadi malam lagi. Dia mencoba mengklaim bahwa ketegangannya telah berkurang, tetapi Nick menegurnya, menjelaskan bahwa ini tentang cinta dan hubungan, bukan kebutuhan. Ketika Nick tiba di kantor keesokan harinya, atasannya mencatat bahwa kodenya digunakan untuk mengakses kontainer Android, tetapi Nick berargumen bahwa dia berada di rumah sakit bersama Maggie dan kodenya adalah kode ulang tahun Ayla, jadi teman manapun dapat menebaknya. Tidak yakin, bosnya mengancam akan memecat Nick jika dia berbohong. Maggie menelepon Nick pada saat itu juga, gembira karena mereka telah mendapat jantung lagi. Tak lama kemudian, dia dipindahkan ke ruang operasi, di mana setiap dokter bedah adalah Android. Transplantasi berjalan lancar dan Maggie diperbolehkan pulang dalam beberapa hari.
Alice membawa bayi Max ke taman dan dia menyaksikan anak lain berteriak pada pengasuh androidnya. Alice menghardik anak laki-laki itu dengan menggunakan kata-kata kotor, namun hal ini justru membuat semua android di dekatnya terkejut, karena mereka percaya bahwa pemiliknya telah sangat merendahkan sopan santunnya. Ayla menikmati lasagna buatan Maggie malam itu, dan Alice meminta resepnya, tetapi Maggie menjawab bahwa itu rahasia keluarga. Maggie memilih untuk bersantai daripada makan karena dia merasa tidak enak badan. Berikutnya, Maggie terbangun karena teriakan Ayla, lalu bergegas turun ke bawah namun tersandung saat berpegangan pada pagar tangga, yang ternyata Ayla digelitik oleh Alice. Ayla! Here, let me help you. Setelah itu, Alice mengangkat Maggie dan membawanya kembali ke kamarnya. Saat Nick pulang kerja, ia menyuruh Alice berhenti membacakan buku untuk Ayla dengan suara Maggie. Nick pergi memeriksa Maggie ketika dia menceritakan kejadian terjatuhnya dia, dan Alice memberitahu Nick bahwa pagar pembatasnya patah. Nick bersikap skeptis karena Alice dikatakan telah memperbaiki pagar tersebut sebelumnya. Beberapa jam kemudian, Nick membangunkan Maggie dan membawanya ke taman tempat dia menyiapkan makan malam romantis untuk mereka berdua. Merasa iri, Alice mengamati mereka dari jendela. Pasangan itu mandi bersama setelah makan malam dan mereka merasa beruap di kamar tidur. Namun, Alice menyela mereka dengan mengatakan bahwa Ayla mengalami mimpi buruk dan meminta Nick. Setelah merawat Ayla, Nick membersihkan kebun. Pada saat itu, Monty muncul dengan beberapa gelas bir, meminta maaf atas kejadian malam sebelumnya, dan kemudian mengungkapkan bahwa istrinya telah meninggalkannya. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa polisi telah menginterogasinya, dan atasan mereka mengajukan tuntutan atas tindakan membobol dan memasuki tempat tersebut sambil merusak properti. Setelah pertengkaran sengit di mana Monty membentak Nick dan akhirnya meninjunya, Monty yakin bahwa Nick berbuat curang di belakang mereka untuk mempertahankan pekerjaannya. Untuk menghabisinya, Monty meraih botol, tetapi Alice menghentikannya, menghancurkan tangannya dengan gelas di dalamnya. A foreman who doesn't want to lose his job? I didn't say shit. Someone had to point them my way. You get him to drop the charges. Nick menghentikannya sebelum dia bisa berbuat lebih banyak. Sebelum pergi, Monty mengancam akan membawa Nick bersamanya jika dia tidak membujuk bosnya untuk mencabut tuntutan terhadapnya. Nick kemudian berkomentar bahwa android tidak seharusnya menyakiti yang lain, tetapi Alice menjelaskan bahwa dia dilatih untuk membela pemiliknya. Ketika Alice mulai mendiskusikan hidupnya dengan Nick seandainya Maggie meninggal dunia, Nick malah menyerangnya dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menjadi Maggie karena dia tidak mampu memiliki bekas luka. Mengambil sedikit kaca, Alice berkata dia bisa menambahkan lebih banyak lagi jika dia mau. Sementara itu, Monty ada di rumah sambil mengonsumsi drugs dengan pistol di tangan. Alice muncul pada saat itu dan menyatakan bahwa Nick tidak menyadari kehadirannya dan dia tidak bisa membiarkan Nick kehilangan pekerjaannya. Monty mulai mengejeknya dan mengoceh tentangnya saat dia bersiap untuk mengakhirinya. Namun, Alice lebih cepat. That prick sent you here to apologize? Alice menjatuhkan Monty ke tembok dan mengambil pistol untuk menghabisinya, tetapi ia tiba-tiba dihentikan oleh android rumah tersebut, yang membuat Alice merasa kasihan, namun tetap menembaknya. Alice kemudian mengakhiri Monty juga. Keesokan harinya di tempat kerja, Nick mencoba membujuk atasannya untuk membatalkan tuntutan. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa Monty meninggal pada malam sebelumnya. Ketika Maggie mencoba membaca buku di rumah, ia menjadi bosan. Jadi Alice membantunya. Maggie ingin mandi dengan tenang, tetapi Alice tidak mengizinkannya karena ia takut Maggie akan tenggelam. Dia menekankan bahwa ketidakmampuan Maggie dalam memenuhi kebutuhan fisik Nick menyebabkan stres bagi seluruh keluarga. Alice menjawab bahwa dia mengetahui tanda-tanda vital Nick saat dia merasa puas di kamar tidur dan sensornya tidak mendeteksinya sejak Maggie kembali. Ketika Maggie bertanya bagaimana dia tahu, Maggie sangat marah sehingga dia memerintahkan Alice untuk tetap berada di garasi. Ketika Nick pulang, dia mengakui bahwa dia pernah melakukannya dengan Alice sebelumnya. Terjadilah pertikaian sengit yang disertai banyak teriakan yang didengar Alice di jendela. Karena semua teriakan di bawah, Max mulai menangis. Alice memutuskan bahwa Max adalah beban dan pergi memeriksanya. Ayla terbangun dan memperhatikan saat dia meletakkannya di bak mandi dan mulai mengisinya dengan air. Ketika orang tuanya mendengar peringatan Ayla, mereka berlari ke kamar mandi,
tetapi Alice tetap menutup pintu. Maggie memanjat keluar jendela dan berjalan ke atap menuju kamar mandi. Saat Nick mencoba mendobrak pintu, Alice membanting Maggie ke dinding saat ia mencoba meraih bayi itu. Ketika Nick masuk, dia menyelamatkan Max dan kemudian menjatuhkan Alice. Namun, dia bangkit kembali dengan wajah yang rusak dan menahan lampu standing ketika Nick mencoba menyerangnya sekali lagi. Alice tersengat listrik ketika Maggie menyumbat bohlam dan memerintahkan Nick untuk melepaskannya. Rumahnya kehilangan aliran listrik saat android itu jatuh. Seorang teknisi menanyakan tentang indikasi Alice yang tidak berfungsi dengan baik di masa lalu, tetapi Nick mengatakan tidak ada. Ambulans datang untuk membawa Max ke rumah sakit. Nick meminta maaf dan ingin ikut, namun, Maggie berkata ia ingin menyendiri dan pergi bersama anak-anak. Mereka membawa Alice ke bengkel Cobalt Industries dan seorang teknisi sedang membuka tengkorak Alice. Ketika ingatan Alice hilang, karyawan lainnya melihat tangannya bergerak, tetapi berhenti. Ketika mereka menghubungkannya ke komputer, mereka menyadari bahwa ada celah di seluruh pengkodean tersebut. Tiba-tiba, Alice memasuki server seperti serangga dan mengambil alih kendali saat semua lampu berkedip. Muncul pemberitahuan yang menyatakan bahwa pengunggahan sedang berlangsung. Teknisi memutuskan sambungan mesin tanpa menyadari bahwa Alice ada dalam sistem mereka. Namun, sebuah pesan muncul bertanya, bagaimana Anda lari dari apa yang ada di kepala Anda? Dan kemudian android baru lain yang menyerupai Alice muncul dan membunuh teknisi tersebut. Alice telah mengambil alih server dan menanamkan ingatannya ke android lain seperti dirinya sendiri. Sementara itu, Nick sedang minum di bar. Kemudian, Alice muncul entah dari mana, berbicara dengan buruk karena luka-luka di wajahnya. Dia mengakui bahwa dia telah membunuh Monty dan mengatakan bahwa tanggung jawabnya adalah membuat Nick bahagia. Dia menyatakan bahwa dia juga ada di rumah sakit. Saat Nick mencoba melarikan diri, Alice menahannya dan menatap tajam ke arah bartender. Nick berpura-pura membelai lembut kepala Alice sambil melampiaskan kesalahannya, tetapi malah mencabut ingatan Alice dan melarikan diri. Seorang dokter di rumah sakit mengatakan Max baik-baik saja, tetapi Maggie merasa tidak nyaman karena dia seorang android. Kemudian, ketika lampu berubah warna, Ayla mendengar suara ibunya dan mengikutinya. Maggie menyeret Ayla untuk bersembunyi sebelum dia dapat mengikuti suara itu lagi. Suara itu ternyata suara Alice II, yang mencoba menggunakan komputer dan diamati oleh seorang perawat. Alice II membunuh perawat manusia dan mengambil kartu kuncinya. Alice II kemudian menemukan kamar Max dalam sistem menggunakan kartu kunci. Maggie berhasil menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia tak sengaja menginjak kaca. Tepat saat Alice II memasuki ruangan, Maggie dan Ayla telah membawa Max pergi. Namun, Alice II menggunakan sinar UV-nya untuk melacak jejak yang ditinggalkan oleh luka Maggie di lantai. Ayla menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mengalihkan perhatiannya dan melarikan diri saat dia menemukan mereka. Panggilan telepon Nick tidak terjawab karena Maggie lupa membawa ponselnya, tetapi dia tetap mengemudi dengan gegabah. Maggie meraih kartu kunci mereka dan naik ke ambulans, tetapi Alice segera membuka pintu. Dia melemparkan Maggie ke atas kendaraan dan kemudian mengaku bahwa dia berharap Nick mencintainya seperti dia mencintai Maggie. Alice II mencoba merobek jantungnya. Namun, Nick muncul dan menabrak Alice II dengan mobilnya dan mereka pun bertabrakan. Maggie menarik Nick yang pingsan saat mobil terbakar, tetapi dia tidak bereaksi. Maggie menariknya sambil melakukan CPR yang gagal, karena suara Alice II bergema di pengeras suara. Mobil tiba-tiba berpindah posisi dan dia tampak benar-benar terbakar. Dia naik ke atasnya dan mulai mencekiknya. Nick datang memukul Alice. Saat Alice menahannya, Maggie menghabisinya dengan potongan plat, tepat di kepala di mana sistem langsung mematikan android itu. Di akhir film, saat Cobalt Industries menyelidiki bengkel tersebut, mereka menyalakan daya dan inspektur menemukan kode yang rusak pada layar. Namun, komputer mengumumkan unggahan dan model Alice lain, dan membekukan semua android inspektur. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi,
agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di rekap alur film lainnya.